Sebelum kita masuk ke tips sederhana bagi pemula, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu emas. Coba bayangkan jika Anda tidak tahu apa itu emas, maka apa reaksi Anda jika disuruh menabung emas? Oleh karena itu, sekilas disimak apa sih emas itu. Emas adalah logam mulia yang aman disimpan bagi semua kalangan. Emas dalam kehidupan sehari-hari dari sisi fisiknya ada dua jenis, yaitu emas batangan dan emas perhiasan. Emas batangan biasanya berkadar 24 karat dan emas perhiasan biasanya berkadar 18 sampai 22 karat. Karat adalah tingkat presentase kemurnian emas yang terkandung di dalam emas yang dimaksud. Khusus untuk emas 24 karat pada prinsipnya jarang bisa digunakan sebagai perhiasan, karena berbentuk lebih lunak dan memiliki tingkat kemurnian emas paling tinggi. Sekian sekilas info mengenai emas. Kita lanjutkan ke tips sederhana bagi pemula yang akan berinvestasi emas. Sebaiknya di awal kita menentukan apa tujuan investasi. Apakah untuk tabungan pendidikan, pernikahan, ibadah, beli mobil, renovasi rumah, atau yang lainnya. Tapi buat pemula, sekali lagi buat pemula ya, kalau belum punya tujuan juga gak apa-apa. Begitu ada modal lebih, uang teman-teman aman tersimpan dalam bentuk emas. Tentukan target sesuai tujuan investasi yang sudah ditentukan di atas, maka harus buat target sesuai tujuan investasi. Contoh, apabila tujuannya adalah untuk tabungan pendidikan, maka langkah-langkahnya adalah, perhitungan ini adalah asumsi sederhana. Berapa tahun jangka waktu menabung? Contoh 6 tahun. Berapa dana yang dibutuhkan pendidikan pada saat ini? Contoh 50 juta. Asumsikan kenaikan biaya pendidikan, contohnya 10% per tahun. Jumlah dana pendidikan yang dibutuhkan pada 6 tahun mendatang adalah Rp88.578.000. Harga beli emas per gram saat video ini dibuat adalah Rp1.030.000. Jadi asumsi emas yang dibutuhkan untuk keperluan dana pendidikan 6 tahun mendatang adalah 86 gram. Dari 86 gram itu alokasi per bulan untuk menabung emas adalah 1,25 gram emas. Semakin majunya teknologi saat ini, kita lihat semakin banyak instrumen investasi yang bisa kita jadikan pilihan. Tentunya semua memiliki nilai plus dan minus masing-masing. Sesuaikan budget dan perencanaan yang ada untuk memulai menabung emas.
Jalankan misinya sesuai tujuan investasi. Sesuai tujuan dan asumsi perhitungan yang sudah dibuat, segera jalankan misi rahasianya, yaitu mulailah menabung emas dengan instrumen investasi yang kita pilih. Ingat, semua ada plus minusnya, pilihan tetap di tangan konsumen. Lakukan secara konsisten. Sekedar sebagai pengingat, semakin kita menunda menabung emas, semakin merugikan kita secara hitungan dan target. Karena harga emas secara jangka panjang cenderung mengalami kenaikan secara konsisten. Pemirsa Mini Gold NTT, dari apa yang sudah dipaparkan di atas, sebagai pemula, jangan terlalu banyak menganalisa. Apabila saat ini sudah memiliki dana yang bisa dialokasikan untuk mulai menabung emas, lakukan saja. Beli, simpan dan lupakan. Lakukan secara konsisten. Percaya atau tidak, kenyataan sudah menunjukkan berapa harga emas per gram dalam rentang waktu, misalnya sejak tahun-tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah pemirsa Mini Gold NTT, paparan di atas adalah suatu perhitungan yang bisa memberikan gambaran bahwa kebutuhan masa depan perlu dipersiapkan dengan pilihan emas sebagai instrumennya. Sekedar berbagi pengalaman, dulu saya ada dana lebih, saya belikan emas. Akhirnya emas tersebut saya jual pada saat saya tidak terlalu membutuhkan dana. Dan, karena sudah dalam bentuk uang, akhirnya habis karena dibelanjakan keinginan pribadi bukan kebutuhan. Setelah mengetahui untungnya menabung emas dan melihat perkembangan harga emas, saya putuskan untuk mulai menabung emas dari kelebihan dana yang ada dan menjalankan bisnis sebagai distributor, pedagang emas online dari produk Mini Gold. Mini Gold akan saya paparkan di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa like and subscribe channel Mini Gold NTT, jadi tidak akan ketinggalan info.